Aku bertransmigrasi menjadi dewa yang menguasai jiwa di Yunani kuno. Hal pertama yang kulakukan adalah mencari hukum kehidupan untuk meningkatkan keilahianku. Tapi aku menyadari bahwa dunia ini baru saja terbentuk dari kekacauan. Bahkan dewa generasi pertama baru dalam tahap awal kemunculan. Apalagi makhluk-makhluk yang memiliki jiwa. Oleh karena itu aku menghabiskan waktu 100 tahun untuk menyerap segumpal energi spiritual dari kekacauan dan menciptakan tubuh fisik untuk diriku sendiri. Lalu dalam 1000 tahun aku menyaksikan kelahiran 4 dewa kuno. Tapi meskipun aku telah ada lebih lama dari dewa-dewa purba, kekuatanku masih tidak sebanding dengan sehelai rambut dewa langit. Karena sampai saat ini dunia ini belum memiliki makhluk berjiwa yang terlahir. Para dewa menguasai materi, sedangkan aku menguasai spiritualitas. Dewa spiritualitas tidak memiliki makhluk hidup, sehingga tidak memiliki sumber kekuatan ilahi. Agar tidak tersingkir oleh arus takdir, 300 tahun yang lalu aku membuat ramalan pertama di dunia ini. Dewa langit akan bersama istrinya sang Dewi Bumi melahirkan 13 titan di masa depan. Hari ini akhirnya tiba saatnya untuk membuktikan ramalan itu. Aku melihat hukum dunia terus melonjak. Dunia yang semula sunyi, menjadi hidup karena kelahiran dewa-dewa baru. Kakak tertua dari ke-12 titan ini, penguasa samudra memadatkan tubuh fisiknya. Aku bisa melihat dengan jelas. Otoritas yang semula milik dewa laut terbagi menjadi 2. Salah satunya langsung menuju ke arah penguasa samudra itu. Itulah kehendak dunia, yang sedang mendistribusikan kembali kekuatan hukum. Kelahiran setiap dewa baru akan mendapatkan kendali atas suatu aturan tertentu. Dewa matahari mengendalikan kekuatan cahaya. Dewa cuaca mengendalikan kekuatan cuaca. Tetapi ketika dewa memori lahir, hukum memori yang seharusnya menjadi miliknya, justru tidak kunjung turun. Melihat ini aku hanya tersenyum tipis. Maaf saja, segalanya ada urutannya siapa yang datang lebih dulu. Karena aku adalah jiwa pertama yang muncul di dunia ini. Secara otomatis aku diangkat menjadi dewa yang menguasai jiwa. Dan ingatan adalah bawahan dari jiwa. Orang lain yang ingin mendapatkan otoritas ingatan harus mendapatkan izinku. Dan karena asal-usul jiwaku bukan berasal dari dunia ini, jadi otoritas dewaku tidak akan terkoyak seperti dewa-dewa lainnya. Ini bisa dianggap mengeksploitasi bak dari kehendak dunia. Tentu saja dia bisa langsung membunuhku. Tapi begitu dia membunuhku, otoritas spiritual yang aku wakili juga akan ikut menghilang. Dunia ini tidak akan lagi memiliki kelahiran jiwa. Jadi kehendak dunia langsung mengabaikan kemarahan dewa ingatan. Seiring dengan kelahiran Titan terakhir, kelahiran dewa yang berlangsung lama ini akhirnya berakhir. Saat ini sudut bibirku sedikit terangkat, karena aku mendapatkan jabatan dewa yang baru. Nabi Nubuat, ini adalah hadiah dari kehendak dunia atas ramalan pertamaku. Kekuatan hukum ramalan turun ke atasku. Tapi itu hanyalah perubahan emosi sesaat. Aku segera menyembunyikannya, karena saat ini sebagai dewa primordial, Ibu Pertiwi sudah datang mencariku. Yang mulia tim, apakah kamu puas dengan hasil seperti ini? Saat ini tim karena terus-menerus melahirkan 12 dewa energinya terkuras habis. Tapi dia masih merupakan dewa purba primordial dengan tingkat keilahian setengah lebih tinggi. Terlihat dia tersenyum kecil dan berkata, ramalan Anda yang akurat, membuatku merasa malu atas keraguanku sebelumnya. Bahkan suamiku sang raja para dewa, terkejut dengan kekuatan Anda untuk mengintip takdir. Kedatanganku kali ini adalah untuk mengundang Anda ke Gunung Suci, untuk menghadiri upacara penobatan suamiku sebagai raja para dewa. Wajahku menunjukkan ekspresi yang sangat gembira. Hatiku juga merasakan hal yang sama. Karena aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Dewa Langit Uranus, karena alasan melahirkan 12 dewa, dianugerahi otoritas bakat oleh kehendak dunia, menjadi raja dewa pertama di dunia. Sesampainya di istananya, yang pertama kali kulihat adalah 13 putra yang baru lahir. Dan mereka semua tampak bingung saat melihatku. Karena kekuatan dewa di tubuhku sangatlah lemah. Namun ayah mereka justru menyambutku dengan sangat baik. Peramal yang terhormat, Dewa Ramalan, tidak kusangka kau benar-benar bisa melihat takdir. Maafkan aku atas ejekanku sebelumnya padamu. Aku membungkuk untuk memberinya selamat. Hari ini adalah upacara penobatannya. Rasa hormat yang pantas tetap harus diberikan. Setelah upacara selesai, Raja Dewa yang agung menatapku yang duduk di samping. Sampai sekarang dia masih tidak mengerti bagaimana kekuatan dewaku yang lemah ini bisa melihat takdir. Bagaimana bisa meramalkannya 300 tahun yang lalu, bahwa hari ini dia akan memiliki 12 keturunan. Tapi karena faktanya sudah begitu, dia pun tidak keberatan menanyakan beberapa hal lagi padaku. Dia berharap aku menggunakan kekuatan ramalanku untuk memberitahunya, apakah dia adalah Raja Dewa yang abadi di dunia ini, hingga akhir dunia. Begitu pertanyaan itu dilontarkan, seketika keadaan di sekitar menjadi hening. 12 titan menatapku dengan tatapan aneh. Mereka juga ingin tahu jawaban dari pertanyaan itu. Menghadapi pertanyaan Raja Dewa yang sepertinya biasa saja, aku hanya tersenyum tipis, tidak terburu-buru menjawab, melainkan menjelaskan dulu padanya hakikat ramalan. Raja Dewa yang mulia, sebelum saya meramal, saya harap Anda memahami satu hal, yaitu ramalan hanyalah sebuah pengamatan.
bukan sebuah perubahan. Aku tidak bisa mengubah takdir. Aku hanya mengamatinya, dan pengamatan itu membutuhkan harga yang harus dibayar. Harga apa? Menghadapi bidang yang asing baginya. Raja Dewa bertanya dengan bingung. Aku menjelaskan dengan serius. Takdir pada awalnya tidak pasti. Tapi jika kau mencoba mengamatinya melalui ramalan, maka hasil yang kau lihat akan menjadi takdir. Tidak peduli bagaimanapun caramu mencoba mengubahnya, kau tidak akan bisa mengubah hasilnya. Paling-paling hanya menunda kedatangannya. Jadi apakah Anda masih ingin aku membuat ramalan ini? Aku menyerahkan keputusan padanya. Raja Dewa menjadi ragu. Dia teringat aku baru saja memanggilnya Raja Dewa pertama. Apakah ini sudah menjadi bocoran cerita? Tapi dia baru saja mendapatkan tahta Raja Dewa. Kekuatan dahsyat membuatnya sangat percaya diri. Dia percaya di bawah kekuasaannya. Tidak ada takdir yang tidak bisa diubah. Jadi dia memutuskan untuk membiarkanku mengucapkan hasil ramalan. Apapun hasilnya, dia atas nama Raja Dewa berjanji akan mengabulkan satu permintaanku yang tidak berlebihan. Mendengarnya aku tertawa kecil dalam hati. Pada akhirnya semua berjalan seperti yang sudah kuduga. Menatap mata sang Raja Dewa. Manik mataku yang hitam memancarkan cahaya putih misterius. Sebenarnya diriku yang sekarang tidak benar-benar bisa melihat takdir Raja Dewa. Kemampuan yang didapat dari ramalan kali ini sangat terbatas. Tapi aku adalah pria yang memegang naskah. Ramalan pertama adalah berdasarkan kisah mitologi yang ku ketahui. Tujuannya untuk memverifikasi keabsahan naskah di dunia ini. Faktanya membuktikan alur ceritanya secara garis besar masih sama. Karena itu aku juga mendapatkan posisi dewa sebagai nabi. Di bawah tatapan para dewa, aku perlahan mengucapkan hasil ramalan itu. Satu zaman, Anda akan menguasai dunia selama satu zaman. Anda dan Bunda Bumi juga akan melahirkan keturunan baru. Tapi mereka tidak seperti kita yang memiliki penampilan suci dan sempurna. Di suatu hari di masa depan, putra sulung Anda akan mengayunkan pedang pada Anda. Tahta Anda akan terguncang karenanya. Sang Raja Dewa sendiri belum bereaksi. Putra sulungnya yang pertama kali angkat bicara. Karena ramalanku menyebutkan dirinya, dan bahkan meramalkan dia akan mengayunkan pedang pada ayahnya. Bagaimana mungkin dia membiarkanku terus bicara? Terlihat kekuatan dahsyat menyerangku. Hentikan, anakku. Dengan lambaian tangan kekuatan dewa yang dahsyat itu diredam dengan mudah oleh Raja Dewa. Dari nadanya tidak terdengar suka atau duka. Tapi semua orang yang hadir bisa merasakan keraguannya saat ini. Melihat ayahnya angkat bicara. Sebagai putra sulung, penguasa samudra berlutut di tanah. Menunjukkan kesetiaannya kepada sang ayah. Ayah, aku bersumpah demi dunia ini. Tidak akan pernah menantang tahta Raja Dewa Anda. Raja Dewa tidak menanggapinya. Sumpah memang mengikat para dewa. Tapi tidak cukup fatal. Bahkan saat kekuatan sumpah belum dilepaskan oleh kehendak dunia, melanggar sumpah paling-paling hanya akan membuat kekuatan dewanya menurun. Tapi jika bisa menduduki tahta Raja Dewa, maka semuanya sepadan. Bertaruh sedikit hasilnya bisa luar biasa. Raja Dewa tidak memedulikan putranya, melainkan berbalik ke arahku untuk mengetahui detail ramalan lebih lanjut. Peramal yang terhormat, apakah ini seluruh isi ramalannya? Di bawah tatapan marah sang putra sulung, aku tersenyum dan berkata kepada Raja Dewa, Pangeran pertama tidak akan menjadi pembawa pisau yang sebenarnya. Ramalan menunjukkan, orang yang menggulingkan tahta Anda, akan mendapat bantuan dari kerabat Anda yang lain. Di mana semua ini dimulai, disitulah akan berakhir, dan putra sulung yang memegang pisau, pasti bukan anak tertua Anda. Begitu kata-kata itu terucap, tatapan 11 putra lainnya di aula utama berubah. Sekarang mereka juga menjadi tersangka. Hanya putra sulung yang bernapas lega. Aku sudah memastikan dia bukan pelaku utamanya. Aula utama menjadi hening untuk waktu yang lama. Akhirnya tim yang memecah keheningan. Peramal yang bijaksana, apakah Anda bisa memberikan petunjuk lebih lanjut? Wajahnya yang lembut dipenuhi kekhawatiran. Satu ramalanku telah membuat ayah dan anak saling curiga. Dia berharap aku bisa memberikan solusi. Aku hanya menggelengkan kepala dengan tenang. Memberikan alasan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Bagaimanapun juga aku hanyalah seorang pengamat. Seorang narator, dan tidak bisa mengubah takdir yang telah ditetapkan. Setelah aku membuat ramalan, perjamuan yang semula meriah pun berakhir dengan tergesa-gesa. Gaya mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Raja Dewa Uranus memandangi anak-anak di hadapannya. Sesekali dia juga memandang lautan nun jauh di sana. Di sanalah adiknya Dewa Laut Purba Pontus berada. Karena dalam ramalanku, salah seorang kerabat akan membantu putranya untuk menggulingkannya. Hal ini membuatnya curiga bahkan kepada saudaranya sendiri. Pada akhirnya dia menjadi murung. Tapi sebelum berpisah dia masih bertanya apa keinginanku. Dia sudah berjanji padaku sebelumnya. Untuk mewujudkannya, aku sudah menyiapkan jawabannya sejak lama. Yang mulia Raja Dewa yang agung. Ku melihat bahwa di dunia ini tidak ada alat untuk mengukur waktu. Jadi aku menciptakan tahun dan hari untuk mencatatnya. Aku telah menyaksikan kelahiran 12 dewa baru. Menyaksikan penobatan Raja Dewa. Aku rasa harus diciptakan standar yang sesuai. Untuk mencatat tahun-tahun pemerintahanmu atas segalanya. Selesai berbicara aku mengangkat tangan kananku perlahan. Segumpal bola cahaya perak ilusi muncul di sana. Bola cahaya itu selalu berubah-ubah.
Terkadang bulat, terkadang tidak sempurna. Aku pun melanjutkan perkataanku. Ini adalah benda bercahaya yang ilusi. Aku menamakannya bulan. Aku berharap benda ini bisa digantung di langit, berlawanan dengan matahari yang terbit setiap hari. Satu siklus matahari dan bulan adalah satu hari. Di dunia ada 4 dewa purba yang masih hidup. Ada 12 dewa bintang yang telah lahir. Dan juga yang mulia Raja Dewa yang tertinggi. Satu siklus bulan purnama dan sabit melambangkan satu bulan. 12 dewa bintang masing-masing menguasai satu bulan. 3 bulan melambangkan satu musim. 4 dewa purba masing-masing menguasai satu musim. 4 musim adalah satu tahun. Raja Dewa, engkaulah yang menguasainya. Ini bukan hanya rencana pribadiku tentang urutan waktu. Ini juga hadiah yang kupersembahkan atas penobatan Anda, Raja Dewa. Ekspresi Raja Dewa berubah setelah mendengarnya. Sanjungan ini benar-benar sangat menyenangkan. Dengan cara pencatatan waktu seperti ini, secara tersirat mengekspresikan otoritasnya yang tertinggi. Bahkan membuktikan bahwa dia lebih agung daripada Dewa Purba. Tidak ada sanjungan yang lebih menyenangkan dari ini. Raja Dewa bertanya, mengapa kamu tidak menetapkan waktu untuk dirimu sendiri? Ini adalah hak yang pantas kamu dapatkan. Aku bersikap seolah tidak peduli. Seolah tidak peduli apakah ada bagian untukku atau tidak. Lalu berkata dengan santai, kalau begitu aku akan menambahkan 1 hari. Setiap 4 tahun. Tambahkan 1 hari di bulan kedua. Itu adalah hari yang khusus untukku. Semua orang mengira ini hanyalah pengaturan biasa. Tapi tidak tahu bahwa aku telah memasang jebakan besar di sini. Semuanya telah diatur dengan baik. Raja Dewa menerima bola cahaya itu, menggunakan kekuatan agungnya untuk mengangkatnya ke langit. Ini pertama kalinya dia menggunakan wewenang Raja Dewa, mengumumkan kepada seluruh dunia, urutan waktu yang kacau dan tidak pasti telah menjadi masa lalu. Mereka akan dikurung di pusat bulan, tahun, bulan, dan hari akan menjadi sebutan untuk urutan waktu yang baru. Mereka akan ada bersama dengan waktu. Begitu suaranya terdengar, dunia pun ikut berubah. Di bawah wewenang Raja Dewa, urutan waktu yang baru terukir dalam di kedalaman laut yang jauh. Dan karena akulah yang menciptakan konsep urutan waktu, aku secara alami mendapatkan posisi sebagai Dewa Waktu. Pada saat yang sama, karena bulan palsu ini adalah ciptaanku, aku juga mendapatkan posisi sebagai Dewa Bulan. Setelah semuanya beres, aku meninggalkan kuil suci ditemani oleh tim Gaia. Selanjutnya adalah waktu bagiku dan dia untuk menepati taruhan. Dulu aku meramalkan kelahiran 12 Titan, dan membuat taruhan dengan Gaia. Jika aku dengan kekuatanku yang begitu lemah, dapat melihat masa depan Dewa Purba yang kuat sepertinya, maka dia akan menyerahkan semua lempengan batu di tangannya, yang tercipta bersama dunia kepadamu. Berani bertaruh harus berani kalah. Ibu Pertiwi menyerahkan 3 lempengan batu giok dewa kepadaku. Harus kuakui, para dewa di zaman ini sama sekali tidak seperti generasi mendatang. Kalau itu Gaia di zaman Zeus, dia tidak akan semudah ini menyerahkan benda pusaka dewa. Tapi dia jelas tidak memedulikan hal itu. Dia lebih peduli pada ramalanku yang kedua. Dia tidak tahan untuk tidak bertanya, apakah perang antara anak dan ayah benar-benar tidak terhindarkan. Dia tampak sedikit sedih. Dia juga tidak tahu harus memihak pada siapa. Aku tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Aku hanya memberinya sebuah janji pada akhirnya. Jika suatu hari Anda sudah tidak tahan lagi, dan berniat mengambil keputusan akhir, Anda bisa datang mencariku lagi. Saat itu tiba aku akan mencoba mencarikan jalan keluar untukmu. Gaia berterima kasih dengan lembut lalu pergi. Meskipun dia tidak tahu siapa yang akan membuatnya tidak tahan lagi. Seiring dengan petunjuk terakhir yang diletakkan, selanjutnya adalah saatnya menunggu dengan sabar hingga bunganya mekar. Saat ini di dalam tubuhku yang terbuat dari daging dan darah kedewaan. Kekuatan spiritualitas ramalan dan bulan ada secara bersamaan. Namun semuanya terpisah dengan jelas. Tapi selain sumber spiritualitas yang sepenuhnya kukendalikan, sisanya hanyalah posisi dewa yang diberikan oleh kehendak dunia, dan bisa ditarik kembali olehnya kapan saja. Sama seperti para dewa kuno yang dulunya kuat demi kelahiran dewa baru. Posisi dewa mereka terus-menerus disebar, menyebabkan kekuatan mereka menurun drastis pada akhirnya. Aku tidak mau mengikuti jejak mereka. Sesuatu yang sudah masuk ke dalam perutku. Jangan harap ada yang bisa merebutnya kembali. Begitu aku menemukan kesempatan, akan kubiarkan spiritualitas menelan 3 kekuatan lainnya. Kita lihat saja apa kau masih bisa mengambilnya kembali saat itu. Saat ini di puncak Gunung Suci, Sang Raja Dewa menatap anak-anaknya dengan tenang. Tapi aura di sekelilingnya terus meningkat, menunjukkan gejolak di dalam hatinya. Sepertinya tidak tahan dengan suasana yang menekan ini. Putra bungsunya Sang Dewa Waktu maju ke depan. Dia sepertinya hampir menangis. Ayah, aku adalah putra bungsumu, jadi sama sekali bukan putra sulung pembawa pedang dalam ramalan itu. Aku juga bersedia bersumpah kepada dunia. Aku tidak akan pernah menjadi pengkhianat yang membantu pemberontak. Begitu kata-kata itu terucap, dunia pun menanggapi sumpahnya. Jika di masa depan dia menjadi kaki tangan si pembawa pedang, maka dunia akan memberinya hukuman, menjatuhkan kekuatan dewa tingkat tingginya, dan mengambil kembali sebagian otoritas yang dianugerahkan kepadanya. Mendengar sumpah putra bungsunya, tekanan yang dikeluarkan Raja Dewa memang sedikit berkurang.
Dia memang tidak merasa si bungsu ini akan menjadi orang dalam ramalan itu. Melihat itu anak-anak yang lain mengira telah memahami pikiran ayah mereka. Maka mereka pun ramai-ramai bersumpah, kami bersumpah kepada dunia. Tidak akan pernah menjadi putra sulung pembawa pedang yang memberontak. Tidak akan pernah menjadi komplotan yang membantunya. Tanggapan atas sumpah itu pun langsung terdengar. Terhadap penampilan anak-anaknya yang begitu pengecut, membuat Raja Dewa sedikit marah. Sehingga dia tidak menyadarinya, perbedaan tipis di antara kedua sumpah itu. Akhirnya dia mengerahkan otoritas Raja Dewa dan mengumumkan dengan lantang. Karena si pemberontak membawa pedang, maka dengan ini aku mengumumkan. Mulai dari sekarang, kelahiran senjata apapun di dunia ini, akan bisa kurasakan. Atas nama Raja para Dewa aku menyatakan pembuatnya bersalah. Akan kukurung di jurang bawah tanah. Selamanya tidak akan bisa keluar. Kehendak dunia menanggapi permintaan tak masuk akal Raja Dewa. Tetapi wibawa Raja Dewa sepertinya juga sedikit berkurang. Penguasa langit tidak peduli akan hal itu. Karena selama dia masih Raja Dewa, kekuatan ini cepat atau lambat akan pulih seiring waktu. Semua orang pergi. Raja Dewa memanggil ibunya secara terpisah. Sekaligus istrinya Tim. Gaya melepaskan hasrat. Sebagai simbol patriarki, perwujudan maskulinitas. Dia sama sekali tidak bisa menahan hasratnya yang meluap-luap. Apalagi melahirkan keturunan, memperluas skala kaum dewa, itu memang tanggung jawab yang harus ia emban sebagai Raja para Dewa. Waktu pun berlalu selama 1500 tahun. Saat ini di Gunung Suci sekali lagi terdengar pertengkaran sengit. Sejak ketiga anak berwujud aneh itu lahir, perdebatan seperti ini seringkali pecah antara Raja para Dewa dan Tiam. Tiam mencoba membujuk Raja para Dewa berkali-kali, agar menerima ketiga keturunan yang baru lahir itu. Tapi jawabannya selalu berupa penolakan yang dingin. Mereka bukan anak-anakku, mereka hanyalah makhluk yang lahir karena sebuah kecelakaan. Raja para Dewa sangat murka, bukan hanya karena ketiga monster bermata satu itu adalah putra-putranya yang terlalu jelek, tapi juga karena mereka telah menggenapi kalimat kedua dari ramalanku. Dia dan Tiam akan melahirkan keturunan baru, tapi mereka tidak akan seperti kita, yang memiliki penampilan suci dan sempurna. Segalanya sepertinya sedang bergerak menuju ke arah sana. Bukankah yang tertua di antara para monster itu juga putra sulung? Demi memutus segala kemungkinan yang tak diketahui, Raja para Dewa sekali lagi menggunakan kekuasaannya, mengumumkan hukumannya kepada para Cyclops. Kalian makhluk kotor dan jelek yang menodai garis keturunanku. Atas nama Raja para Dewa aku mengumumkan, jurang tak berdasar adalah tempat kalian seharusnya berada. Hukumannya berlaku selamanya. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, tiga cahaya yang melesat langsung dilempar ke jurang bawah tanah.